Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya ingin menyambut yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita berbakti pada pagi hari ini. Saudara Jocelyn, silakan berdiri. Terima kasih. Saudara Walton, terima kasih. Saudari Gracia, oke, terima kasih. Saudara Valentino Rodriguez, oke, terima kasih. Nathaniel Lucas Regan, oke, terima kasih. Anak sekarang namanya bule-bule semuanya. Terima kasih, selamat datang ya. Ini temannya Vio ya, ikut berbakti bersama kita, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan beberapa pengumuman warta jemaat sebelum melanjutkan kebaktian. Jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama dihimbau untuk mengenakan masker saat bernyanyi. Himbauan ya, tapi tidak merupakan kewajiban. Telah dibagikan celengan untuk tiap murid sekolah Minggu Cibubur dan mohon diisi di rumah masing-masing berapa rupiah. Kalau dikasih orang tuanya 50.000 masukkan, kalau dikasih orang tuanya 1.000 ganti dengan yang 50.000 masukkan. Supaya banyak, nanti awal November dikumpulkan lagi untuk menjadi bekal kita melakukan bakti sosial Natal ke panti asuhan. Jadi ada partisipasi dari murid sekolah minggu. Mulai Maret 2024, petugas kebaktian dicari dari yang setia ikut sekolah minggu sehingga menjadi dorongan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat di dalam pelayanan di bagian depan ini untuk setia sekolah minggu sehingga bisa dilibatkan di dalam pelayanan. Mulai Maret 2024, panitia keanggotaan akan menantang anggota-anggota yang sudah 2 tahun tidak aktif untuk pilih. Kamu mau ikut istri sana apa istri sini gitu. Ya, kalau sudah punya keluarga sendiri ngasih nafkah di sana masa masih anggota sini ya. Jadi silahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara bertumbuh, sudah aktif di sana, sudah melayani di sana, ya mohon mengundurkan diri dan pindah ke anggotaan. Kalau sudah 2 tahun nggak aktif di sini, supaya nanti ketika ada masalah apa-apa, terutama biasanya dengan kematian, ini kan warga Bapak, ini jemaat Bapak, urusin dong. Ya, jadi kita tidak mau seperti itu. Bukan mengusir ya, tapi belajar tegas. Bapak Ibu Saudara aja kalau pasangannya sudah punya pasangan lain, kamu pilih sini apa sana? Kalau sana ya. Ya, jadi ini ilustrasinya ya, tapi saya harap paham secara organisasi kita tidak ingin mengaku anggota sini tapi tidak ada kontribusi di sini ya. Ini kita harapkan, maka secara tegas panitia keanggotaan akan mulai mengunjungi dan menawarkan itu ya. Hari ini akan ada rapat panitia perancang 10 Maret 2024 setelah kebaktian, mohon panitia perancang dapat hadir. KPW Cibubur hari Senin besok 11 Maret 2023 jam 5:30 sore di gereja, kebetulan hari libur. Tuan rumah keluarga Bapak Herman, tetapi pelaksanaannya di gereja. Firman Tuhan Bapak Sugeng, pembawa acara Ibu Lina, pemain musik Bapak Sulis. Berikutnya, KPW Kranggan akan bersekutu di hari Sabtu 16 Maret jam 5:30 sore. Tuan rumah keluarga Bapak Bambang Wahyudi. Doakan musyawarah nasional GGBI 21 sampai 23 Maret ini hari Kamis sampai Sabtu. Tolong doakan, saya akan menjadi utusan baik BPD maupun utusan gereja. Dan itu mikir Sabtunya pulangnya bisa sampai di sini Minggu siap untuk pelayanan. Tolong doakan supaya acara berjalan dengan lancar dan saya dapat mengikutinya dengan baik. Berikutnya, KPW Depok akan diadakan pada hari Minggu 24 Maret jam 5:30 sore. Tuan rumah Bapak Bagias Yurian. Kebaktian Jumat Agung dan perjamuan Tuhan akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 jam 3 sore dan kebaktian Paskahnya di hari Minggu 31 Maret 2024 jam 6 pagi. Mohon mempersiapkan diri, hari Jumatnya jam 3 sore, hari Minggunya, Minggu Paskah
jam 6 pagi. Ini kami memakai ungu karena ini minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, biasanya dilambangkan dengan warna ungu. Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, merah untuk persembahan perpuluhan, emas untuk pembangunan gedung gereja, biru untuk TPW Namotrasi yang sudah pernah kita berikan 23 juta dan kita kembalikan ke pos itu, sudah tinggal kurang 2 juta lagi. Dan mereka juga sudah mungkin tinggal finishing pembangunan, sudah mulai ditempati untuk kebaktian. Doakan terus TPW Namotrasi. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Data kehadiran minggu lalu, kebaktian doa Rabu di gedung gereja 22 orang, secara online 21, kaum muda Sabtu yang lalu 8 orang, sekolah minggu 3 Maret 65 orang, kebaktian minggu 3 Maret 92 orang. Ini di Namotrasi, bimbingan pranikah hari Senin 26 Februari 5 orang, pemberkatan nikah, salah satu pasangan sudah diberkati, itu kehadirannya 180 orang, itu menggunakan gedung yang baru ya, puji Tuhan. Kebaktian doa hari Kamis 29 Februari 10 orang, KPW Jumat 1 Maret 20 orang di Namotrasi, kaum muda hari Sabtu 2 Maret 20 orang, sekolah minggu 3 Maret 30 orang, kebaktian anak 3 Maret 19 orang, kebaktian umum 3 Maret 43 orang. Petugas kebaktian hari ini pembawa acara Bapak Bagias Yurian, singers Ibu Ellen, Saudara Tristan, pemain musik Pendeta Aryo dan Saudari Violeta, slide Saudari Rahel, OBS Saudara Aaron, sound system Bapak Sony Ondang. Mohon mempersiapkan persembahan Bapak Simon, Ibu Krisnawati, menerima tamu Bapak Nanan, Ibu Neneng, keamanan Bapak Dandung Murdianto. Dan petugas minggu depan mohon mempersiapkan diri. Kebaktian doa Rabu 13 Maret, renungan Bapak Diki Setiawan, pembawa acara Ibu Ellen Novianti, pemain musik Saudara Sevanya Tristan, operator slide Saudara Kevin Mahardika, OBS Bapak Sony Ondang, operator sound Bapak Purnomo. Pembukaan sekolah minggu depan Ibu Veta Praptinilar diiringi pemain musik Saudari Wilhelmina Vinasti. Kebaktian minggu depan pembawa acara Bapak Sujud Prasetyo, singers Ibu Veta, Saudari Valentina, main musik Saudari Naomi, Saudara William, Saudara Rafael, Saudara Ahalel, slide Saudari Dian Putri, OBS Saudara Damas, sound system Bapak Herman Kairupan. Persembahan Bapak Sisiono, Ibu Sumarsih, menerima tamu Ibu Elmina, Ibu Sudarti, keamanan Bapak Simon Daniel. Silakan mempersiapkan diri. Dari mimbar yang berulang tahun hari ini, tepat hari ini, Bapak Asman Sujarwo dan saya 50 tahun hari ini. Lalu hari Selasa Ibu Lydia Kristianingsih, dan hari Kamis adik Andara Kinan Prasetya. Selamat ulang tahun Pak Asman, Bu Nining, adik Kinan, Tuhan memberkati. Saya sih pinginnya bagi-bagi berkat seperti Dokter Riri ya, tapi nggak bisa. Jadi saya ngundang panitia perancang aja untuk rapat ya. Itu, ya. Terima kasih. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Harus ada sukacita ya, karena kita sudah diberkati Tuhan dalam 1 minggu terakhir. Tadi saya agak kaget, Shalom kok lemes sekali gitu. Masalah di luar biarkan di luar, kita harus sukacita pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan, menaikkan pujian, mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Panggilan berbakti, Mazmur 42 ayat 2-3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mari kita dengan bangkit berdiri, kita akan pujian, nyanyian penyembahan, sujud dan terima kasih.
tak sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga kau tebus jiwa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Surga yang mulia, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dengan kerendahan diri kami Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu dengan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkanlah kami pada pagi hari ini untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan, agar segala pujian yang kami naikkan boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan kudus Tuhan. Kami juga boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu, boleh layak untuk mendapatkan berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur sepanjang hari, kami boleh Kau berkati, Engkau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sampai dengan detik ini kami boleh berada di rumah-Mu ini Tuhan. Bapa, berkati setiap kami yang ada di gedung ini, kiranya Roh Kudus-Mu terus menyertai kami, berkati petugas yang melayani-Mu pada pagi hari ini Tuhan, agar boleh layak di hadapan-Mu, agar pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi persembahan kudus dan harum di hadapan-Mu. Berkati juga untuk Pendeta Aryo Basuki yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi beliau, agar apapun yang keluar dari mulut beliau adalah firman-Mu yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Sekali lagi mau serahkan kebaktian pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dengan berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, nyanyian kesaksian iman, Kukan Terbang. Jemaat dipersilakan untuk tangan. Firman Tuhan adalah cerita bagi kaki kita, jadi terang untuk jalan-jalan kita. Firman-Mu Tuhan, cerita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan, Ku beri kekuatan baru. Kukan terbang, Kukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan membuka dan membaca Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 24. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil, singers dan jemaat akan membaca ayat yang genap. Yohanes 14 ayat 21 sampai 24. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Ari Basuki dalam judul Mengenal Yesus Lebih Dalam. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian 247, Percaya Patuh. Beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulur. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Ku pahami kasih-Nya yang murni, sebelum ku serahkan penuh hidup atas kalian, atas mesbah Tuhan, dengan hati percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Akan serta Tuhan dalam perjalanan,
persekutuan indah teguh, jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia, percaya patuhlah. Tiba saatnya kita akan mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan persepuluhan. Seruan memberi, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Petugas persembahan, Bapak Simon Daniel akan memimpin kita dalam doa persembahan. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu hingga pada pagi hari ini. Di pertengahan ibadah ini, Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Untuk mengiringi persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
puja. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Inilah yang kami yakini, hanya Engkau Tuhan yang mengenal pribadi kami. Engkau yang paling mengenal kami, kelemahan kami, kekuatan kami, keterbatasan kami, kemampuan kami. Engkau mengenal yang membuat kami bahagia. Engkau juga mengenal yang membuat kami sedih. Meskipun Engkau mengenal kami secara luar biasa, Engkau tetap mengasihi kami, sehingga kami benar-benar merindukan Engkau ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu pagi ini, berkuasalah atas hati pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ini menjadi berkat, penghiburan, kekuatan, koreksi, teguran, nasihat, untuk kami hidup semakin sesuai kehendak Tuhan. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkuasalah atas seluruh jemaat-Mu untuk kami boleh belajar dan menikmati berkat firman Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara punya teman dekat? Mungkin, punya Pak. Bisa jadi istrinya, bisa jadi orang lain yang bukan pasangannya. Pertanyaannya, seberapa dekat Bapak Ibu Saudara dengan orang yang katanya orang dekat itu? Ya. Saya pernah bertemu dengan teman, lalu dia bilang, "Hei bro, sahabat baikku." Saya menyadari, mana bisa sahabat baik, aku ulang tahunmu aja nggak tahu kok. Ya. Jadi saya menyadari saya nggak tahu ulang tahunnya dia, tapi dia menyebut saya teman baik. Saya nggak setuju lah, ya. Karena saya nggak tahu ulang tahun. Sehingga salah satu indikasi apakah kita teman dekat atau tidak, apakah kita tahu hari spesialnya? Ya, kalau lebih jauh, apakah tahu warna kesukaannya? Belum. Kembali dulu ya.
Apakah tahu warna kesukaannya, tahu makanan favoritnya apa. Saya ketika mempersiapkan ini sudah agak seminggu ini ya, mikir mau tanya ke istri karena nggak tahu. Ya, belum sempat tanya sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau ditanya apa warna kesukaan istri, saya nggak tahu. Tapi saya tahu suka makan apa dia. Pete atau jengkol dia. Gerai. Lalu apakah Bapak Ibu Saudara kepada teman dekat itu tahu pergumulan pribadinya, tahu pokok doanya? Ya, itu indikasi kita teman dekat ya. Kalau dari semua ini nggak tahu, hari istimewanya aja nggak ucapin, makanan kesukaan atau warna favoritnya apa, pergumulan pribadinya nggak tahu. Ini pagi tadi yang ngucapin selamat ulang tahun duluan malah dari Bandung ya, Pendeta Heli itu dari WA, selamat ulang tahun Om. Lalu berikutnya ibu saya nelpon, istri saya baru setelah Mas Rian tadi di kantor. Wah lupa gitu ya. Ya. Nggak tahu teman dekat apa enggak itu ya. Bercanda ya. Kalau nggak tahu kesukaannya, nggak tahu kalau saudara tahu kesukaannya, atau kalau memang teman dekat tahu kesukaannya, tahu yang dia sukai, bahkan tahu yang dia benci, itu kategorinya teman dekat ya. Jika banyak yang Bapak Ibu Saudara ternyata tidak tahu dari orang itu, bisa jadi bukan teman dekatnya, hanya teman saja. Ini membuat saya merenung ini ya, pada berapa orang, saya teman dekatnya enggak. Atau hanya teman pas bahagia, pas makan-makan, pas pergumulannya saya nggak tahu. Jadi kalau saudara nggak tahu itu, berarti jangan sebut dia teman dekat, hanya teman saja. Nah, kekristenan itu, Bapak Ibu Saudara, bukanlah agama. Ini yang saya yakini ya. Kristen itu bukanlah agama, bukan religion, but relationship. Kekristenan itu menyebut diri bukan agama, meskipun di Indonesia karena dipaksa oleh aturan yang berlaku, kekristenan di Indonesia dianggap sebagai agama. Tapi sebenarnya Kristen bukanlah agama, bukan religion, tapi relationship. Kenapa? Karena kalau religion, agama itu menekankan pada ritual, upacaranya. Yang penting upacaranya kamu penuhi, kamu datang, entah itu seminggu sekali atau tiap hari upacaranya kamu penuhi, itu agama. Dan menekankan itu supaya diterima atau berkenan kepada Tuhan. Sudah melakukan ini dan itu belum. Kalau ritualnya sudah dipenuhi, kita berharap mudah-mudahan diterima oleh Tuhan. Itu agama. Nah, kekristenan lebih dari sekedar ritual atau upacara ya. Ketika menekankan ritual, kadang-kadang hati atau ketulusan gak terlalu penting. Yang penting kamu datang ke tempat ibadah itu, melakukan ritualmu, sudah terlihat masuk akal, sudah memenuhi tanggung jawab keagamaan, sudah. Meskipun hatinya nggak di situ, meskipun mungkin terpaksa atau nggak tulus ada di situ. Sementara Kristen tidak menekankan itu. Kristen justru menekankan relationship, hubungannya. Ritual, upacara, kebaktian penting untuk Bapak Ibu Saudara hadir kebaktian penting. Tapi lebih dari sekedar hadir kebaktian karena Bapak orang Kristen ya wajibnya minggu datang ke gereja. Kristen itu lebih dari sekedar agama, dia relationship. Berdasarkan hubungan kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan di hari Minggu. Orang anggap wajib atau enggak wajib, saya mengasihi Tuhan, saya datang hari Minggu. Ada tugas, enggak ada tugas, saya mengasihi Tuhan, saya datang hari ini. Ada teman saya ikut datang di situ atau tidak ada teman saya ikut datang di situ, karena dasarnya adalah kasih, relationship, membangun hubungan baik dengan Tuhan, bukan karena memenuhi upacara keagamaan. Kebaktian penting, tapi kebaktian yang tidak dari hati. Kalau Bapak Ibu Saudara ngikutin renungan hari Rabu kemarin, sampaikan Pak Awi, jika tidak dari hati, jika tidak tulus, ya tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai Tuhan mengingatkan di Matius 15 ayat 8. Matius 15 ayat 8. Saya bacakan.
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Ini kalau agama. Bisa jadi raganya di sini, ya, tapi pikirannya, hatinya di tempat lain. Ya, kalau saudara dicintai orang yang demikian kan, waduh ini lagunya siapa ya? Saya lupa. Never mind ya, nggak usah dipikirin. Tapi Tuhan pun nggak senang dengan itu ya. Raganya ada di sini, memang menganggap kebaktian penting, tapi hatinya, pikirannya di tempat lain. Pikirin habis ini ngapain ya, habis ini dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan mengingatkan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Oleh karena relationship yang ditekankan bukan ritual, bukan religion, maka di akhir hayat ukuran bagi kekristenan bukanlah seberapa banyak kita sudah memenuhi upacara keagamaan 52 kali dalam setahun, atau sekali dalam seminggu, atau 4-5 kali dalam sebulan. Bukan perkara itu apakah kita berhasil memenuhi upacara keagamaan, ritual keagamaan. Tes akhirnya adalah apakah Yesus kenal Bapak Ibu Saudara atau tidak. Karena yang ditekankan adalah relationship, hubungan. Apakah Yesus kenal Bapak Ibu Saudara ketika di akhirat nanti? Apakah Allah kenal Bapak Ibu Saudara? Sehingga Matius 7, 21, 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah jadi pembawa acara untuk Tuhan, jadi menyampaikan renungan untuk Tuhan, ngajar sekolah minggu untuk Tuhan, mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Banyak nanti akhir zaman orang berseru karena baru sadar bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong, mereka berseru. Tapi dikatakan di ayat 23, pada waktu itulah Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, membuat mujizat, bernubuat, melakukan pelayanan demi nama Tuhan kok malah disebut pembuat kejahatan? Karena relationship-nya nggak ada, hanya sebatas ritual upacara dipenuhi, tapi nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini juga yang saya tidak mau di dalam suatu kebaktian seperti yang diingatkan hari Rabu melalui renungan Pak Awi. Ini yang saya tidak mau. Kadang-kadang orang atau petugas pemain musik datang ke tempat kebaktian melihat sebagai kesempatan, oh ini kita show, perform ya, di depan banyak orang. Sudah selesai main musik, pergi ke belakang, ngopi, bikin mie instan, jadwalnya main musik lagi, muncul lagi naik ke panggung. Karena melihat kebaktian sebagai tempat untuk show, tempat untuk perform. Kalau nggak tugas, ya sudah ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, bikin mie. Tapi kebaktian bukan itu. Itu hanya menekankan bernubuat, buat bikin mujizat, tapi jauh dari relationship, hubungan baik dengan Allah. Sehingga pada hari terakhir, pada saat kiamat, Tuhan beritahu, nggak kenal kamu. Karena target kita relationship, karena target Tuhan tes uji akhir sebelum kita sampai ke rumah Bapa adalah seberapa kenal Yesus kepada kita, ya, maka itu juga ditekankan oleh Yesus di dua hukum utama, Matius 22, 37, 40. Jawab Yesus kepadanya ketika dia ditanya oleh orang Farisi, mana hukum yang terutama? Ada, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan bersaksi dusta tentang sama manusia. Mana yang utama Tuhan? Tuhan menyimpulkan, ada dua yang utama. Jawab Yesus kepada mereka, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Relation ini, hubungan, bukan sekedar upacara, tapi segenap hati, jiwa, akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dua ini kalau dilaksanakan di dalam hidup kita, kita melaksanakan seluruh hukum Taurat.
Mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti ketika kita mengasihi diri kita. Karena ini menjadi begitu penting, relationship menjadi begitu penting, maka semasa hidup kita, ya, selama kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini, bukan yang utama bukanlah menyelesaikan ritual agama, memenuhi ritual agama dalam setahun 52 minggu kita penuhi, bukan itu, meskipun itu penting juga, ya. Tetapi adalah membangun hubungan pribadi yang akrab, yang membuat kita kenal dekat dengan Yesus sehingga Yesus pun kenal dengan kita. Ya. Intinya Yesus supaya kenal kita, kita pun kenal dengan Yesus. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi? Bagaimana? Kadang-kadang orang bisa lama berada di gedung gereja tapi nggak kenal dengan Yesus. Hari lainnya bisa jadi hidupnya berbeda. Kalau kita mau mengenal Yesus lebih dekat, ya, kita harus mulai dari ketaatan kepada Yesus Kristus. Loh, Pak Pendeta, kalau taat memenuhi aturan-aturan ini kan jadi seperti ahli Taurat lagi. Jadi seperti religion lagi, jadi seperti sekedar memenuhi ritual tapi bukan relationship. Perhatikan ya, ayat 15. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ini ketaatan. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Taat didasarkan pada kasih, relationship. Kasih itu relationship. Tapi orang kalau mengasihi, wujudnya adalah taat. Dan yang dipakai oleh Yesus di pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi upacara keagamaan. Tidak itu ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menaati aku. Ya. Ketaatan yang diminta Yesus bukanlah legalistik. Oh, nggak boleh makan itu, jadi Kristen nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi Kristen nggak boleh ikut ini dan itu dan lain sebagainya. Itu legalistik ya. Kalau sampai jadi Kristen masih makan ini dan itu, wah nggak masuk surga tuh. Kalau jadi Kristen masih ikut ini dan itu, wah nggak masuk surga. Itu legalistik. Bukan itu. Ya. Ketaatan yang diminta Yesus adalah ketaatan berdasarkan kasih, sehingga sampai diulang di ayat 15, ayat 21, ayat 23, ayat 24. Di pasal berikutnya, di pasal 15, ayat 7, ayat 10, 12, 14, 17 diulang terus. Kalau kamu mengasihi aku, relationshipmu benar dengan aku, kamu akan menaati aku. Bapak Pendeta, kita kan diselamatkan bukan karena menaati peraturan. Betul, kita diselamatkan bukan karena kita menaati peraturan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengasihi Yesus, kalau kita memang benar-benar orang yang diselamatkan, benar-benar Kristen sejati ya, bukan Kristen KTP, maka kita akan menaati, ya. Maka kita nggak akan seenaknya menjalani hidup. Wah, saya udah pasti masuk surga nih, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya hidup sembarangan lah. Minggu kalau sempat ke gereja, ya gereja, kalau nggak sempat ya udah nggak usah ke gereja. Gimana kalau arisan? Wah, kalau arisan harus berangkat, Pak. Itu ya susah ya. Kadang orang Kristen pun keliru ya. Bukan saya antipati terhadap arisan, boleh. Itu hubungan pribadi dengan orang di sekitar kita tetap penting ya. Hukum kedua, kasihlah sama manusia. Tapi ketika bertabrakan dengan kepentingan kita menyembah Tuhan, ini harusnya bisa ditinggalkan. Sehingga Titus 2, 11-12 mengingatkan, karena kasih karunia anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia, Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan Efesus pasal 2 ayat 8-9 juga mengingatkan, kita ini diselamatkan karena anugerah, diberi oleh Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi diberi. Kalau kita selamat masuk surga itu karena Allah memberi anugerah kepada kita, jaminan masuk surga karena kita beriman kepada Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri, wah saya masuk surga karena saya rajin ke gereja setiap hari Minggu, gak pernah lewat 52 kali dalam 1 tahun.
Bukan itu yang membuat kita masuk surga, tapi pemberian atau anugerah Allah. Meskipun itu pemberian atau anugerah Allah di ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau ada orang Kristen tidak melakukan pekerjaan baik berupa setia ke gereja, meskipun dia diselamatkan karena anugerah, padahal ini perintah Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sehingga keselamatannya menjadi nggak ada buktinya. Loh, buktinya mana kamu diselamatkan? Kok nggak ada perbuatan baik? Loh, saya kan sudah Kristen, KTP saya Kristen, tapi kok nggak ada perbuatan baik? Itulah sebabnya kita tidak mau demikian. Kita mendorong, terutama muncul dari tim panitia keanggotaan yang sudah dibaptis di gereja ini, mohon belajar setia. Kalau maunya setia ke gereja lain silakan, bertumbuh di gereja lain silakan. Udah gentle deh, mundur, pindah keanggotaan, bertumbuh di tempat lain. Keluar dari WhatsApp grup gereja. Jangan sudah jadi anggota keluarga lain masih di dalam WhatsApp grup gereja. Rahasia gereja, masing-masing gereja kan ada urusannya sendiri. Jadi itu latar belakangnya kenapa kita sampai pada kesimpulan, nah yang 2 tahun gak aktif, gak setia gereja, suruh pilih. Nah, bahkan akan dipersiapkan surat oleh panitia keanggotaan dengan redaksi, saya mengundurkan diri, pindah ke gereja mana. Karena orang yang diselamatkan, benar-benar diselamatkan pasti akan melakukan pekerjaan baik, dan di dalam pekerjaan baik itu adalah menghadiri, tidak menjauhi persekutuan-persekutuan yang digunakan untuk menyembah Allah. Ya. Sehingga anugerah Allah itu memerintahkan kita untuk hidup taat bukan dalam rangka memenuhi ritual keagamaan, tapi karena kita mengasihi Allah. Anugerah Allah itu juga akan menghasilkan kehidupan yang melakukan perbuatan baik, termasuk di dalamnya setia ke gereja. Itu akan ada buktinya. Loh Pak, saya anggota sini lah, udah berapa lama gak ke sini? Kalau sudah lebih dari 2 tahun ya, di ADART kita ada. Sudah lebih dari 2 tahun, sudah dianggap bukan anggota sini. Nah kalau nanti mati ya, silakan gereja di mana saudara bergabung yang ngurus. Nah, tapi secara silaturahmi sebagai sesama saudara seiman kita tetap. Ya, di mana siapa nih yang dulu anggota sini, Pak Setiaji, dia di Banyumanik Semarang. Tapi kalau saya ke Semarang kontak beliau, mampir, mengunjungi rumahnya, mendoakan. Itu lebih gentle daripada ngaku-ngaku anggota sini tapi nggak pernah ke sini, udah ke entah gerejanya siapa. Ya. Karena anugerah Allah itu akan menghasilkan kehidupan yang melakukan perbuatan baik. Pak Pendeta, gimana supaya bisa taat kepada Yesus kan? Kalau kita mengasihi, buktinya taat. Tapi gimana caranya supaya taat kepada Yesus? Ketika kita mengasihi Yesus Kristus, maka menaati Dia itu akan menjadi lebih termotivasi. Kalau kita berdasarkan kasih, Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah pacaran tahu hal itu ya. Begitu kasihnya kepada pacarnya, ya, hujan badai pun ditembus gitu ya. Nggak mungkin akan berkata, ih atut gitu ya. Tetap berangkat, hujan badai udah janjian misalnya. Jakarta Bandung pun ditempuh ya. Ya. Kalau kasih itu mengalahkan segalanya. Ya, karena kasih, ketika mengasihi Yesus Kristus maka menaati Dia menjadi lebih termotivasi. Sehingga Yesus menggunakan ini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menaati aku. Ya. Bagaimana cara supaya bisa menaati? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Hujan badai ditempuh Tuhan, karena saya mengasihi engkau.
Barang siapa, ini diulang-ulang ya, 15 ayat 21, barang siapa megang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan. Jadi diulang, di satu pasal, di 15, 21, 23, kalau kamu mengasihi aku, pasti rela melakukan yang aku perintahkan, meskipun ada hujan badai di depan. Ini sebaliknya, negatifnya di ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi kalau saudara ketemu orang Kristen, lantas nggak ke gereja di hari Minggu, dia tidak menuruti firman Tuhan yang berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maka menurut Yesus ya, ayat 24, itu dianggap tidak mengasihi Yesus karena tidak menuruti perintah Yesus. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, bukan dari Yesus, tapi dari Bapa, Allah Bapa loh. Jadi kalau kamu nggak menuruti perintahku, sama dengan kamu tidak menuruti perintah Allah Bapa, padahal Allah Bapa yang menentukan keselamatan kita. Sehingga meskipun mungkin saya bisa mengubur seseorang, orang ini sudah percaya dalam nama Yesus, ya, ketika meninggal dalam iman Kristen, tapi Tuhan yang tahu dia, apakah dia sungguh-sungguh dengan iman Kristennya atau hanya KTP saja. Gak pernah datang ke gereja, tiba-tiba mau meninggal kok ya ke gereja. Terus, wah ini anggota gereja sini dimakamkan, diurus. Ya kita akan layani. Di hadapan Tuhan ketemu, aku nggak kenal kamu, aduh susah itu. Kasih bukan sekedar perasaan suka kepada Yesus, tetapi kasih itu komitmen yang rela berkorban dan penuh perhatian untuk mengupayakan terbaik bagi pribadi yang dikasih. Jadi sering saya contohkan, kalau ibu mengasihi anaknya, dia akan berkomitmen bahkan rela berkorban untuk mewujudkan yang terbaik bagi anaknya. Anaknya mau sekolah, diusahakan supaya bisa sekolah. Kalau sudah bekerja keras, gajinya nggak cukup, masih ditambah kerja keras lain yang lagi supaya bisa menolong anaknya memenuhi cita-cita. Itu kasih ibu kepada anak. Kalau kasih kita kepada Tuhan, kasih bukan sekedar perasaan suka ya, tapi komitmen untuk rela berkorban melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang terbaik bagi Tuhan? Ya, kita akan mengusahakan terbaik bagi Tuhan, yaitu namanya dimuliakan. Ketika kita menaati perintah Allah, ketika kita menaati perintah Yesus, Yesus dimuliakan. Ketika kita tidak menaati perintah Yesus, Yesus tidak dimuliakan. Tuh, lihat tuh, itu pengurus gereja tuh, orang Kristen tuh pakai kalungnya kalung salib orang Kristen tuh. Giliran bayar, pinjemin duit dulu dong, aku nggak bawa uangnya. Tapi nggak pernah nyaur, aduh, malu-maluin loh. Minjem gak kembali, orang Kristen minjem orang bukan Kristen gak kembali, malu-maluin. Ya. Kalau kita tidak berusaha memuliakan Allah Bapa, memuliakan Yesus Kristus, itu berarti kita tidak mengasihi. Dan hidup kita menentukan apakah Yesus dimuliakan atau tidak. Kita memuliakan Yesus dengan jalan menaati semua perintahnya. Ketika kita berdosa, kita tidak menghormati Yesus, kita tidak mengasihi dia. Kita justru menyakiti hatinya. Gara-gara perbuatan kita, itu katanya Kristen, katanya punya Yesus, lah kok nyontek. Sekolah, bahkan mimpin teman-temannya untuk nyontek gitu. Aduh, jangan ya teman-temannya Vio maupun Vio. Mumpung ada teman-temannya dia. Saya ya pernah nyontek, tapi ketika sadar ya, ketika bertobat gitu ya, sampai teman, wah Aryo nilainya 65, tapi dia nggak nyontek loh. Meskipun nilainya 65 sedikit ya, yang lain 90, tapi yang lain kerja sama. Itu membuat nama Tuhan dimuliakan, bukan nama kita ya, Tuhan dimuliakan. Apalagi kalau kita di kelas Kristen sendiri.
Udah di kelas Kristen sendiri, mimpin nyontek lagi. Aduh. Teladan buruk ya. Bagaimana cara agar kita bisa menaati Yesus? Agar dapat menaati perintah Yesus, kita harus memiliki perintah Yesus. Gimana bisa menaati kalau nggak tahu? Kita harus tahu dan memiliki perintah Yesus ya. Kalau nggak tahu kan nggak bisa, misalnya ada peraturan kecepatan di jalan tol maksimal 100. Kalau kita nggak tahu kan, wah ini lagi sepi nih, mumpung lagi sepi 120 aja. Kadang alel tuh, ayo Pak, terus Pak gitu ya. Kalau nggak tahu peraturan bisa jadi kita ngeles. Oh nggak tahu peraturan kok, kalau kecepatan di jalan tol hanya boleh sampai 100, mumpung lagi sepi. Tapi ketika kita tahu peraturan kita waspada. Oh 100, dan kalau sudah 100 lewat kadang mobil juga oleng ya kalau muatannya sih. Nah bagaimana supaya kita tahu dan memiliki perintah Yesus supaya kita bisa mematuhinya? Ya harus baca, belajar Alkitab. Ini kenapa hubungannya dengan harus sekolah minggu, harus komsel dan sebagainya. Di gereja-gereja lain juga disyaratkan, kalau mau pelayanan musik harus ikut komsel, harus ikut Bible study. Gereja mana ya? GMS, Gereja Mawar Saron itu Pak Philip Mantova. Pemuda-pemudanya yang ikut main musik harus Bible study. Di sini diajak belajar Alkitab, sekolah minggu nggak mau, tapi maunya tampil main musik. Ketika nggak tampil ngopi, aduh. Mau dibawa kemana gereja kita? Agar tahu perintah Yesus kita harus baca dan belajar Alkitab ya. Kalau perlu dihafalkan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119:11. Pak Pendeta, apa umur 70 masih bisa menghafalkan? Oh bisa kalau dilatih. Pelan-pelan ya. Saya hari apa ya? Kemarin ya. Nah, pokoknya minggu ini padat karena ada istri pendeta yang meninggal di Bogor. Istri pendeta itu rajin ngirimi selamat ulang tahun ke istri saya, untuk anak-anak saya, untuk pernikahan kami. Ya rupanya tidak kepada kami saja, kepada yang lain, sehingga kesaksiannya baik, kami mendatangi penghiburan. Lalu di hari yang sama ada ayah dari teman kami meninggal, sehingga habis dari Cibinong ke Ukrida. Seharian full minggu ini, lalu Sabtu kemarin musda. Menat sibuk, waduh, acara kok begini ya, nggak siap. Maunya jengkel di dalam. Ini gimana sih? Maunya keluar kata-kata kasar. Ya. Tapi diingatkan karena sudah memorize ya, diingatkan Amsal 12:18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kalau saya nulis itu, keluar kalimat itu mendatangkan kesembuhan enggak? Jadi batal ngomong kasar. Tapi sudah marah, sudah ada kemarahan. Mungkin ada juga yang lain, ketika kita mengingat ayat Alkitab lalu tergoda dosa, kita diingatkan, kita batal itu. Misalnya nggak ke gereja, di rumah nganggur, hari Minggu nggak ngapa-ngapain, buka video porno lah daripada nonton khotbahnya Pak Aryo panjang, nggak asik. Tapi diingatkan ketika memorize, ketika menghafal 1 Korintus 6:18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Udah, jauhkan handphonenya, nggak jadi nonton video. Ketika kita menghafal ada gunanya. Itu oleh Roh Kudus dimunculkan kayak flashlight gitu ya. Blip, blip, blip gitu. Jangan, jauhkan dari percabulan. Udah, kamu belum menikah, udah. Itu bukan jatahmu, itu milik orang lain. Mau pegang barangnya orang lain enggak boleh. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ingat terus ya. Kalau perlu dihafalkan supaya ketika menghadapi godaan dicegah dan tidak berdosa. Ini cara kita menaati Yesus. Punya, tahu ayatnya, dihafalkan, tapi tidak sekedar tahu ayatnya, karena ada banyak orang juga tahu ayatnya untuk ayat itu sudah tahu. Agar dapat menaati harus dijalankan dong.
Markus 7 ayat 6, Yesus mengutuk orang Farisi yang tahu Alkitab, tahu kitab suci, tapi tidak menjalankan perintah Tuhan. Ya. Ini seperti pendeta atau guru sekolah minggu atau orang yang sering menyampaikan renungan, tahu ayat Alkitabnya, tahu dilarang tapi tidak melakukan, tetap memaksa melakukan. Ya, Tuhan nggak mau, itu nggak akan bisa menaati. Menaati ya belajar menjalankan. Harus menjalankannya dan nggak boleh pilih-pilih. Wah, ini yang enak nih, ini mendatangkan berkat buat saya. Wah, ini susah. Jadi kalau mau menjalankan ya tanpa pilih-pilih. Kadang-kadang kita merasa lebih baik karena kita menjalankan yang kita suka dan kita merasa hebat di situ. Ini nih aku nih nggak mabuk, nggak ini, nggak mencuri, tapi mengeluh, gosip. Mengeluh ya berdosa loh, saudara. Kalau saudara ngikutin gerakan baca dengar Alkitab itu orang Israel bolak-balik mengeluh, dan tiap kali keluhan mereka sampai kepada Tuhan, wah kalian menghina aku ya, udah dihukum aja. Mengeluh itu berdosa. Gosip berdosa juga. Meskipun mungkin kita nggak mabuk-mabukan, nggak suka mencuri, berbohong, tapi mengeluh, ya kita merasa hebat ya. Wah saya nggak mabuk-mabukan, tapi mengeluh, gosip. Wah saya nggak mencuri pak. Oh iya nggak mencuri, nggak merampok bank, tapi nyontek, mencuri pekerjaan orang lain, sama berdosa. Ya. Jadi kita harus menjalankan semuanya yang kita tahu. Bapak Pendeta, kalau begini apa ada orang yang baik, orang yang sempurna, orang yang benar-benar murid Yesus sejati? Kalau begitu saya bukan murid Yesus sejati, nanti Yesus kenal nggak sama saya? Ya, mungkin kita sudah panik begitu ya, tapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan soal kesempurnaan. Tuhan tahu kita tidak bisa sempurna memenuhi hukumnya, menaati perintahnya. Tapi ini masalah hasrat dan kerinduan. Ada nggak hasrat saudara untuk menaati perintah Tuhan meskipun mungkin ada banyak kali gagal? Dan pada saat yang sama tetap sadar saya belum sempurna, saya berusaha untuk sempurna. Saya masih ada perintah Tuhan yang belum benar-benar saya jalankan, tapi sudah bolak-balik diingatkan oleh pihak-pihak lain. Dikirim, Aryo PI gitu ya. Itu yang belum saya jalankan. Meskipun kita belum sempurna, kita sadar belum sempurna, tapi ada hasrat kerinduan, berusaha nyari cara entah kapan waktunya, nyari cara entah dipaksa orang lain atau kesadaran sendiri untuk melakukan. Itu supaya kita bisa taat, harus tahu peraturannya, harus belajar menjalankan. Ketika kita taat, kita menunjukkan kasih, tapi bagaimana bisa mengasihi Yesus? Ketika kita menyadari bahwa kasih Yesus tidak berubah di dalam hidup kita, ya, itu kita akan memotivasi kita loh. Sampai ini saya tahu hari ini umur 50 ya. Dari lahir sampai umur 50 kasih Tuhan begitu hebat. Pernah punya pengalaman dapat beasiswa ke luar negeri. Padahal nggak pinter ya, biasa-biasa aja. Itu berkat Tuhan luar biasa. Di tahun-tahun yang lalu tiap kali ulang tahun ada saja jemaat yang memberi sesuatu, membuat ucapan syukur naik kepada Tuhan. Siapa saya ini Tuhan? Ketika kita memikirkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, terlepas dari kita banyak salah dan dosanya, kita mikir, wah masa pribadi yang begitu mengasihi saya seperti ini, saya mau khianati, saya mau sakiti, enggak lah. Itu menjadi motivasi kita menaati. Ketika kita sadar kasih Yesus, ketika kita ingat kasih Yesus, apalagi nanti di Minggu Kesengsaraan ini dan di Jumat Agung kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan Tuhan yang mengingatkan kita kasih Yesus begitu hebat loh. Meskipun permintaanmu punya handphone baru nggak dipenuhi, tapi Dia sudah mengasihi kamu dengan menyerahkan nyawanya sehingga dosamu dihapuskan. Apalagi yang bisa menolong kita mengasihi Yesus selain mengingat kasih Yesus, menyadari bahwa Yesus ada di dalam diri kita, menguatkan kita, mendampingi kita untuk berhasil menaati perintah.
Dan di ayat-ayat sebelumnya, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Di ayat sesudahnya juga, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kamu menaati perintah. Karena Yesus menganggap ini perkara penting sampai untuk kita menaati, dikirimkan pribadi yang lain yang sama-sama dengan Allah, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita supaya bisa taat. Sehingga bagi orang Kristen nggak ada ya, alasan untuk tidak taat, karena Roh Kudus menolong, Yesus mendampingi, memberi kekuatan. Tinggal ketika saya berdosa, saya mikir ini bukan gara-gara setan, bukan gara-gara iblis, ini saya milih berdosa. Karena Tuhan sudah menguatkan, Roh Kudus sudah mengingatkan, kok kita masih melangkah ke jalan yang salah, berarti kita sengaja milih itu. Jadi nggak usah nyalakan ini gara-gara suami saya, istri saya, gara-gara iblis, nggak usah nyalakan. Ini saya milih berdosa. Apalagi kalau seperti saya pendeta ya udah tahu banyak ayat Alkitab. Kalau masih berdosa, ini saya milih berdosa. Jadi ketika mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya sadar ketika berbuat saya milih berdosa. Saya milih marah, mengucapkan kata-kata kasar daripada kata-kata. Ketika kita ingat pertolongan Roh Kudus, pertolongan Yesus, bahkan ingat teladan Yesus yang rela mati di kayu salib, hari ini di kelas Dewasa Putra pelajaran 10, itu menaati Yesus meskipun menaati Allah meskipun Yesus harus mengalami penderitaan salib, itu teladannya. Maka kita pun juga didorong untuk menaati Allah, menaati Yesus meskipun susah. Wah, orang tuaku kayak begitu, masa harus mengikuti nasihat perintah orang tuaku. Orang tua saya bisa nyuruh-nyuruh saya sekolah minggu, tapi dia nggak mau sekolah minggu, gimana? Perintahnya hormatilah ayahmu dan ibumu, taatilah mereka. Meskipun kayaknya nggak cocok ya. Oh, orang tua kayak gini kok ditaati. Tapi perintahnya harus kita penuhi. Ya. Dan ketaatan ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat akan menghasilkan 3 perkara. Ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Allah Bapa dan Yesus akan mengasihi orang yang mengasihi Yesus dengan menaati perintahnya. Saudara mengasihi Yesus, menaati perintah Yesus, yang datang Allah Bapa dan Yesus mengasihi saudara. Ditambah lagi ada penyertaan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal tinggal di dalam kita, jadi rumahnya. Betapa hebatnya saudara. Ini manusia biasa yang ada banyak dosa, tapi Allah Bapa dan Yesus bahkan Roh Kudus rela tinggal di dalam kita kalau kita mau menaati dia. Itu membuat hubungan kita dengan Yesus, dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus lebih dekat. Sehingga mereka kenal kita, kita kenal mereka. Ketika tes akhir, oh aku kenal orang ini, masuk. Dan kemudian tidak saja Allah Bapa dan Yesus akan mengasihi kita, Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Kalau orang sampai menyatakan rahasianya kepada kita, menyatakan pribadinya kepada kita, berarti kita dianggap teman dekat. Loh, saya nggak cerita ke yang lain, loh saya cerita ke kamu saja. Berarti kita dianggap layak tahu rahasianya. Kalau Yesus mau menyatakan dirinya kepada kita, kita dianggap layak tahu rahasianya, maka kita dianggap teman dekat. Kita punya hubungan dekat. Dan kita akan menikmati hubungan yang eksklusif dengan Tuhan yang dunia tidak pahami. 14 ayat 22 saya lanjutkan. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Loh, aku enggak menyatakan diriku kepada dunia, aku menyatakan diriku kepada orang yang mengasihi aku dengan jalan melakukan perintahku. Ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia.
Saudara dianggap dekat, layak untuk didatangi Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kalau sampai Pak Presiden mau ke rumah kita, berarti kita dianggap orang penting, orang dekat. Ini lebih dari presiden. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus mau tinggal kepada kita ketika kita menaati dan mengasihi Dia dengan cara menaati. Sehingga kita menikmati hubungan yang eksklusif dengan Tuhan yang mungkin dunia tidak apa. Gimana sih kamu situasi ekonomi kayak gini kok masih tenang? Bahkan rezekimu malah banyak. Kepada orang yang menaati perintah Tuhan, Tuhan mau menyatakan diri kepadanya, rela tinggal. Nah, kalau tinggal apa ya, nggak bagi-bagi berkat ya. Kalau tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam diri kita, 3 pribadi loh, Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Tinggal di dalam diri kita, apa dia nggak bagi-bagi berkat juga? Ya, dipikirkan ini. Sebagai penutup, kalau mau mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi, cari tahu di mana kita masih memberontak. Mungkin soal perpuluhan, mungkin soal pelayanan. Pendeta, hidup saya kok gini-gini terus, susah-susah amat. Ada teman waktu itu promosi ya, Pak, kalau sudah sama-sama cinta, sudah tahu akan menikah, boleh berhubungan seks dong. Sebelum, enggak, jangan. Lo kan sudah pasti akan menikah, sudah pasti saling mencintai. Dan ketika saya banyak berinteraksi dengan orang-orang yang menganggap demikian, saudara, orang-orang yang demikian melakukan hubungan seks sebelum menikah, meskipun sudah sama-sama cinta, sudah sama-sama akan melanjutkan ke pernikahan, tapi belum waktunya. Biasanya keadaan keluarganya, ekonominya amburadul, keluarganya nggak pernah damai sejahtera. Ya, sering ketika saya ketemu keluarga yang ekonominya kok begitu-begitu terus, kok kacau, keluarganya berantakan, nggak damai sejahtera. Tanya, ujungnya, awalnya, mulainya nggak benar, sehingga gerbong belakangnya kacau. Pak Pendeta gimana menyelesaikan? Ya akui kepada Tuhan, kalau perlu kepada anak-anak, minta ampun kepada Tuhan, selesaikan. Mulai dari awal. Kalau awalnya sudah salah, gerbongnya kacau. Ya. Jadi anak-anak muda yang belum menikah, meskipun sudah pacaran, meskipun sudah saling cinta, meskipun sudah akan menikah, jangan hubungan seks sebelum menikah. Tuhan gak senang. Dan biasanya berakhir keluarganya kacau. Jadi Bapak Ibu Saudara evaluasi. Kalau keluarga gak damai sejahtera, kok ekonomi kacau terus, awalnya gimana? Benar gak? Kalau tidak benar, perbaiki. Ngaku kepada Tuhan. Mungkin kita punya beberapa lemari kotor di dalam hidup kita. Kita simpan, kita tutupi, tampilan depan tampak baik, tapi Tuhan tahu, wah ini gak bersih hari ini. Tuhan silahkan bersihkan. Sehingga kalau bagian itu belum dibersihkan, kita gak bisa kenal Tuhan lebih dekat. Tuhan gak pingin masuk ke tempat yang kotor. Dia mau bersihkan dulu. Jadi mulailah dengan 1-2 perubahan. Apa yang belum taat, taatilah. Kalau itu adalah doa pagi, ya doa pagilah. Kalau itu baca Alkitab, lah baca Alkitab. Kalau itu perpuluhan, ya perpuluhan. Kalau itu melayani, melayanilah. Apa yang saudara sadar belum taat kepada Tuhan, taatilah. Karena taat itu menunjukkan kasih, kasih akan membuat kita semakin kenal dekat. Kedengarannya sederhana ya, tapi Yesus berjanji bahwa agar dapat mengenal Yesus lebih dalam, tidak ada jalan lain selain belajar menaati Dia. Ketika kita menaati Dia, Dia akan menyatakan dirinya kepada kita, bahkan membawa serta Allah Bapa dan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup, memberkati kita. Ayo, jemaat Cibubur, ayo lakukan. Saya tidak ingin diri saya saja diberkati dengan berkat Tuhan karena mempersilahkan Allah untuk membersihkan saya, mempersilahkan Allah untuk mengajar saya menaati perintahnya, tapi saya juga ingin semua jemaat Cibubur mengalami berkat Tuhan dengan belajar menaati perintahnya. Apapun itu, saudara diingatkan dari firman Tuhan pagi ini, saya belum taat ini.
udah umur 50 tahun kok begini-begini aja, belum berubah. Ayo berubah. Dan itu perlu pertolongan Roh Kudus supaya kita lebih dekat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu juga bukan teladan yang sempurna di dalam menaati perintah Tuhan. Hanya Yesuslah teladan yang sempurna dalam menaati perintah Tuhan. Tolonglah kami seperti Yesus yang menaati perintah Bapa. Tolonglah kami belajar mengasihi Bapa dengan belajar menaati yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami. Mulai dari perkara-perkara kecil yang kami bisa lakukan, menuju ke perkara-perkara yang lebih lagi tantangannya. Mampukanlah kami, karena secara alami kami orang berdosa yang sering kali atau gampang sekali jatuh dalam dosa. Kalau tidak pikiran kami, mungkin perkataan kami, mungkin juga perbuatan kami. Ampunilah kami. Kami memegang janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau mendampingi kami untuk menaati-Mu dan mengizinkan kami mengalami kehadiran-Mu di dalam hidup kami, memberkati kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Tolonglah tekad kami tahun ini untuk semakin taat kepada perintah Tuhan apapun itu. Di dalam nama Yesus yang telah menjadi teladan ketaatan bagi kami, di dalam nama Yesus itulah kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. SNP 528. Saya undang sidang jemaat berdiri dan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tekad kita. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi tekad kami, bukan sekedar nyanyian, tapi sungguh-sungguh menjadi tekad kami untuk mengasihi Yesus dengan cara merenungkan
dan melakukan firman dari Yesus apapun itu. Tidak pilih-pilih. Mampukan kami melakukannya dengan setia. Ketika orang lain melihat atau ketika orang lain tidak melihat, kami setia menaati Tuhan dengan menjalankan firman Tuhan, perintah. Terima kasih atas berkat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkenan memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya bakti kami berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima pujian persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan di hari Minggu ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kepada rumah dan aktivitas kami masing-masing. Tuntunlah langkah kami sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik, sehat, selamat. Pimpinlah kami hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami. Mampukanlah anak-anak-Mu semua untuk dapat menaati perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Berkatilah anak-anak yang masih sekolah, kuliah. Berkati dengan kepandaian, hikmat, kecerdasan yang dari Tuhan, dengan semangat untuk berjuang, belajar, sehingga tidak perlu menyontek untuk mendapatkan nilai yang baik, tapi belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil, berprestasi, meraih cita-citanya oleh karena berkat yang dari Tuhan. Berkatilah tiap keluarga dengan kasih, damai sejahtera yang dari Tuhan. Jika ada suatu yang keliru, mampukan mereka memperbaikinya bersama-sama. Berkatilah tiap jemaat-Mu dalam usaha pekerjaannya, agar diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi rezeki yang dari surga, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami mengingat pemulihan Ibu Retno Mardingsih, kami mengingat pemulihan Pak Rudi pasca operasi katarak, kami mengingat adik Unik yang sakit tipes. Tuhan, lawat mereka, Nicholas dalam proses pemulihan dari cacarnya. Kami bersyukur atas saudara kami yang disembuhkan dari sakitnya, Rumaya, yang lainnya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Lawat jemaat-Mu satu persatu, pria ataupun wanita, dewasa ataupun anak-anak. Hadirlah di dalam hidup mereka, memberkati, memampukan mereka untuk setia dan taat kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Bapak Yesus. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Doa nikmat. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati.